Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajif Muhammad Atmaja dan rekan saya. Saya Nabiha Alia. Di pertemuan kali ini saya dan rekan saya ingin menjelaskan tentang tugas 2 dari mata kuliah Sains Data. Baik, bisa dimulai rekan. Pada tugas kali ini kita akan membahas tentang data understanding. Di sini kami sudah menuliskan prompt-nya, yaitu berdirilah sebagai seorang dosen mata kuliah sains data, lalu ajukan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman saya tentang topiknya yang kami pilih berdasarkan dari dosen kami. Terdapat 5 topik yang kami pilih. Yang pertama ada structured data, unstructured data, categorical data, ordinal data, dan numerical data. Oke, kita salin dulu. Pada pembahasan kali ini mungkin kita akan meminta soal berupa pilihan ganda. Masing-masing topik 5. Kita tunggu sampai berhasil di generate. Di sini kita akan membahas secara bergantian. Oke, di sini kita masih diberi 5 soal dulu. Nanti setelah kita bahas dan satu-satu kita jawab, kita minta buatin soal lagi ya. Yang Baik. pertama soalnya mungkin dimulai dari saya. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan karakteristik utama dari struktur data yang terstruktur? Yang A, data yang hanya terdiri dari teks bebas tanpa aturan format sama sekali. Lalu ada pilihannya yang B, data yang memiliki model data yang telah ditentukan sebelumnya dan bisanya disimpan dalam tabel baris dan kolom. Yang C, data yang disimpan dalam format yang kaku seperti file audio atau video. Dan yang D, data yang tidak dapat dianalisis menggunakan algoritma machine learning. Nah, berdasarkan yang saya ketahui, terdapat data yang terstruktur dan data yang tidak struktur. Perbedaannya adalah data yang terstruktur itu memiliki sudah rapi dan memiliki baris dan kolom, sedangkan data yang tidak terstruktur itu seperti data foto, gambar, itu adalah yang B. Nah, itu benar ya. Dan di sini dikasih penjelasan karakteristik utama data terstruktur adalah kepatuhannya pada skema atau model data tertentu seperti pada database relasional. Oke, next mungkin bisa dilanjutkan oleh Rajif. Baik, dan saya di sini soal nomor 2, yaitu seorang ilmuwan data sedang mengolah ribuan email pelanggan untuk melakukan analisis sentimen jenis data apa yang paling dominan dalam kasus ini. Karena di sini tertulis mengolah ribuan email pelanggan, yaitu artian dari banyak kata, dari banyak data, kolom data, tabel data. Dan di sini terdapat pilihan A, B, C, D. Saya akan memilih untuk struktur data yang B.
Oke. Jawabannya salah ya. Jadi email Oh, itu, yang B. oh yang B. Ya, tadi saya menjawab yang B, Yang B. struktur data. Yang B. Karena kenapa struktur data? Karena dari soalan yang tadi dijelasin terdapat data yang sedang diolah ribuan email pelanggan untuk menganalisis sentimen. Maka data yang paling cocok adalah yang structured data. Yang betul jawabannya Eh, yang A, Rajib. ya, yang unstructured data. Jadi email itu terdiri dari free text atau teks bebas. Jadi jawabannya yang betul itu yang A ya, yang sesuai ini yaitu Ya, unstructured yang data. unstructured data. Penjelasannya, Unstructured. email, dokumen, teks, dan media sosial adalah contoh klasik data tidak terstruktur karena tidak memiliki skema internal yang kaku. Oke, next. Oh, Lanjut. baik. Dalam sebuah survei kepuasan pelanggan, responden diminta memilih tingkat kepuasan, sangat tidak puas, puas, hingga sangat puas. Jenis data apakah ini? Oke, menurut saya dan berdasarkan yang saya ketahui, ada beberapa tipe data dan data yang memiliki jenjang atau berjenjang seperti A+, B+, dan sangat puas, puas, sangat tidak puas. Nah, itu adalah ordinal data. Ordinal data. Ya. Penjelasannya, data ordinal adalah data kategorikal yang memiliki urutan atau tingkatan yang jelas, namun jarak antar tingkatannya tidak dapat diukur secara pasti. Oke, next. Baik, yang nomor 4. Terdapat soalan data mengenai jenis kelamin laki-laki atau perempuan atau warna rambut seperti hitam, coklat, pirang. Termasuk dalam kategori data apakah ini? Baik, di sini terdapat data-data yang ada dan jawabannya menurut saya dalam kategorikal data atau nominal. Yang D. Ya, betul. Ada Karena penjelasannya data nominal ini digunakan untuk melabeli variabel. Jadi terdapat variabel jenis kelamin dan rambut yang dimana memberikan nilai kuantitatif atau urutan tertentu. Oke, lanjut. Data berupa suhu ruangan yang dapat bernilai 25,5 derajat Celcius, 26 atau 26,75 derajat Celcius merupakan contoh dari di Data sini berupa adalah dari yang pasti adalah numerical data. Tetapi di sini ada numerical data continuous dan numerical data discrete. Wow. ya wow Mungkin menurut saya yang C. Oh, salah ternyata jawabannya. Jadi, data yang benar adalah data adalah yang kontinu. continual data ya. Data kontinu adalah data numerik yang dapat mengambil nilai apapun dalam rentang tertentu termasuk nilai desimal. Data diskrit biasanya berupa hitungan bilangan bulat sedangkan suhu dapat memiliki nilai desimal. Oke. Berarti nilai desimal kalau misal ada koma itu termasuk ke data continuous. Oke, next. Oke, ternyata sudah habis. Kita minta lagi ya. Minta lagi kepada Gemininya. Beri soal tambahan. Oke, masih di generate ya. Baik, langsung dikasih ya. Ini contoh nomor soal 1. Dalam sebuah dataset e-commerce dapat kolom ID transaksi. Misal bla 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 bla, ini ada. Meskipun berisi angka, kolom ini paling tepat dikategorikan sebagai sebagai Ini. Kalau menurutku menurut itu yang B. yang kategori real data. Iya.
Karena meskipun ini kan ID transaksi ya, ID transaksi itu Ya, nggak bisa dijumlah dan nggak bisa dihitung kayak modus, cu- median itu. Jadi menurutku yang B, ya betul. ya ID betul yang B. transaksi berfungsi sebagai label unik untuk membedakan satu entitas dengan entitas lainnya tanpa adanya urutan atau nilai matematis. Jadi meskipun dia berbentuk angka, tapi kalau dia itu bukan bilangan numerik, maka dia nggak bisa disebut numerical data. Meskipun ada ordinal data kayak A plus, B plus itu kan bisa dijadikan angka. Nah itu masih tetap bukan numerical data kayak gitu. Next, soal Baik, yang kedua, baca Jip. baik, baik. Terima kasih. Untuk yang nomor 2 ini ada persoalan mengenai data berupa rekaman suara percakapan antara customer service dan pelanggan, merupakan contoh dari di sini ada suara percakapan antara customer service dan pelanggan. Menurut saya ini terdapat dalam kategori Menurutku, unstructured data iya ya, yang betul. D. Karena di sini kata kuncinya yaitu rekaman suara, dan rekaman suara itu termasuk data yang tidak terstruktur Teratur, harusnya. tidak teratur. Nah, ternyata betul. Audio, video, dan gambar adalah bentuk data tidak terstruktur Tidak karena tersebut. tidak memiliki model data internal yang ditentukan sebelumnya. Oke, next. Soalan nomor 3. Variabel jumlah anak dalam sebuah keluarga merupakan contoh dari tipe data numerik. Secara lebih spesifiknya adalah kategori te- Secara lebih spesifik, variabel jumlah anak tipe data numerik. Nah, tadi kan di soal sebelumnya yang kita salah kalau continuous itu datanya yang ada desimal. Sedangkan jumlah anak itu kan gak mungkin desimal ya. Udah pasti. Iya. Berarti Iya, harusnya pasti belum desimal. jawabannya yang B. Discrete Nah, data. yes. Nah, Data discrete adalah data numerik yang nilainya berupa bilangan bulat dan diperoleh dari hasil perhitungan counting. Jadi itu ya tanda-tandanya. Kalau continuous itu desimal, dan kalau discrete itu udah pasti. Next, nomor 4. Wah, cepet banget ya ternyata. nomor 4. Data mengenai perangkat militer. Pravda, Kopda, Serda termasuk dalam kategori data, menurut saya masuk ke kategori data numerical data karena terdapat variabel pangkat militer seperti variabel Prada, Kopda, Serda. Bagaimana Kak Nabia, Kak Alia? Menurutku karena dia itu berjenjang ya, data mengenai pangkat militer ada Prada, Kopda, Serda. Nah, itu kayaknya harusnya ordinal data yang pilihan D. Ordinal data. Iya. Mau coba yang mana ini? Mau coba Coba yang yang numerical D. data, coba yang A. Yang A. Oke, kita coba yang Boleh A yang ya. A. Nah, salah. Oh, Jawabannya yang betul adalah yang D. Jadi di yang A ordinal itu data. meskipun ada tingkatannya, pangkat militer adalah label kualitatif bukan angka hasil pengukuran. Jadi kalau dia bertingkat kayak dari A, A plus, B, B plus, dan bertingkat dari jenjang dan berjenjang itu pasti masuknya yang ordinal data. Nggak apa-apa ya, kita ini coba di salah-salahin juga nggak apa-apa, Jim. Gak apa-apa, gak apa-apa. Disalah-salahin juga gak apa-apa. Biar kita tuh tahu. Ya, Biar kita tahu aja. next. Manakah di bawah ini yang merupakan karakteristik dari semi struktur data? Semi. Semi ya, data yang Ya, terstruktur. semi. Kalau Berarti menurut data yang aku, jadi dia di tengah-tengah antara data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Kalau menurut aku itu jawabannya yang A. Karena dia punya metadata. Metadata itu terstruktur tapi isinya itu tidak dalam format tabel. tuh. Oke, kita jawab yang A ya. Coba. Coba jawab yang A. Nah, Betul.
Data semi terstruktur menggunakan metadata atau tag untuk mengidentifikasi. Itulah. Jadi data itu ada data yang terstruktur, ada data yang tidak terstruktur, dan bahkan ada yang semi. Oke, next kita minta lagi soal. Berikan soal lagi. Aduh, keyboardku nggak bisa. Kita copy aja ya dari sini. Oke, dia masih di generate lagi ya. Oke, udah ada 5 soal lagi. Jip, mungkin boleh dibaca. Baik. Di sini setelah di prom lagi mengenai untuk diberi soal tambahan, langsung muncul ya seperti biasa. Nomor 1, data mengenai nomor punggung pemain sepak bola, misalnya nomor 7, 10, 99 dan sekian. Paling tepat diklasifikasikan sebagai data Nomor punggung ya. nomor Dia punggung. itu Nomor punggung bentuknya berarti angka, tapi nggak bisa dijumlah juga. ya. Apa ya? Kayaknya yang B Berarti nggak sih? maksudnya yang B ya? Iya deh, Harusnya yang kategori B. data deh, nominal. Soalnya dia itu label ya. Kita Iya, coba yang B. coba. Oke, nice. Nah, di sini karena nomor punggung berfungsi sebagai identitas atau bisa kategorikan seperti label unik para pemain, bukan sebagai nilai numerik atau untuk diperhitungkan. Oke, semoga ini kita betul semua ya. Seorang analisis memproses data sensor yang mencatat kecepatan kendaraan setiap detik. Jenis data numerik apakah ini? Kecepatan kendaraan setiap detik. Dia itu udah pasti angka, berarti antara A sama D. Dia pasti numerik ya. Kalau nominal itu nggak mungkin. Nggak mungkin nominal juga karena nggak numerik mungkin. di sini. Jadi antara A sama D. Menurutmu Jep, kecepatan itu apakah bisa berupa angka desimal? Kecepatan menurut aku ya, kecepatan bisa berupa angka dari desimal ketika kita memperhitungkan berapa persekian detik, persekian kubik itu. Jadi dari persoalan ini mungkin lebih ke tepatnya lebih ke discrete data. Discrete. Kalau discrete Iya. dia harus pas. Harus pas ya. Sebentar. Harus 20 km gitu. Atau kayaknya kalau dia boleh desimal jawabannya yang ini, yang continuous data. Sebentar. Kita coba apa ini? A. Kita coba A. Continuous data. Nice. Karena kecepatan kendaraan bisa bernilai seperti per detik dan berubah secara termasuk setiap waktu. Oke, next. Kita kurang 3 soal lagi. Semoga kita bisa bener ya. Nomor 3, manakah dari contoh berikut yang merupakan struktur data yang sering ditemukan dalam industri medis? Nah, kalau data yang tidak terstruktur itu pasti berupa gambar, audio gitu. Nah, menurutmu yang mana, Jip? Jawabannya menurutmu yang mana? Menurutku, manakah contoh yang unstructured data? Tidak terstruktur. Yang A, hasil scan MRI atau röntgen dalam format gambar. Betul. 2 soal lagi nih. Variabel ukuran baju S, M, L, dan XL termasuk ke dalam jenis data dan pilihannya ada 4, ada ordinal data, ada unstruktur data, yang C ada nominal data, dan yang D ada continuous data. Nah, karena dia ini lagi-lagi itu adalah label dan bukan angka, pastinya bukan yang
Ya, Ini bukan angka ataupun dihitungkan, berarti dia bukan masuk yang dalam B. kategori data yang ordinal mungkin ya. Ya, betul. Yang ordinal. Kita coba yang klik yang A. Nah, karena ukuran baju adalah data kategori yang memiliki ukuran logis, bukan bukan data yang bersifat numerik. Oke, ini last soal terakhir kita. Apa perbedaan utama antara data discrete dan continuous? Nah, belajar dari kesalahan tadi ya. Kalau continuous itu data yang bisa berupa angka desimal. Kalau discrete itu angka yang udah pasti. Dan di sini ada pilihan jawaban yang A. Data discrete diperoleh dari hasil menghitung, sedangkan data continue diperoleh dari hasil mengukur. Hmm, Lalu yang B, data discrete B. memiliki urutan. Nah, kalau urutan ini ordinal dan udah bukan pasti jawabannya salah ini, bukan yang B. Dan yang C, data discrete selalu tidak terstruktur, sedangkan data kontinu selalu terstruktur. Hmm, nggak pasti, menurutku Nggak nggak pasti. juga. Yang C sama D udah jelas nggak pasti. Oke, berarti yang betul Mungkin kalau adalah dari yang aku sendiri, ini kan terdapat perbedaan utama antara discrete dan continuous. Dan perbedaannya itu, dat, mungkin jawabannya yang A, karena data discrete diperoleh dari hasil menghitung, ataupun bisa dibilang artian dari continuous. Sedangkan data kontinu diperbolehkan dari hasil mengukur, mensuring. Mungkin yang A, pasti, ini termasuk udah pasti discrete. benar, bukan Udah mungkin. pasti yang A. Nah, ini adalah Nah, pembeda fundamental dari data discrete angka bulat. Nah, angka bulat ya, sama continue adalah rentan ya. atau data hasil pengukuran yang bisa berupa angka desimal. Oke, berarti ini kita udah betul semua kali ini. Nice. Nah, betul semua. Yes. 100% akurasinya. Skor 5/5. Baik, dari hasil yang kita peroleh dari prom game ini itu mengenai tentang numerical ordinal data, terus struktur data, kategori data, sampai dengan numerical data. Yang dimana itu contohnya itu terdapat banyak sekali yang bisa dihitung atau yang tidak bisa dihitung. Contohnya seperti struktur, seperti bisa dihitung dalam bentuk tabel, database, unstruktur, gambar dan video, kategorikal, jurusan atau warna, ordinal, ranking atau nilai huruf, dan numerical, umur atau tinggi. Dari itu semua, kalau ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Dan malam pada hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.